Webinar Info Brand Talk pada sore hari ini. Info Brand Talk kali ini adalah Info Brand Talk yang kelima kali diselenggarakan oleh media Info Brand bekerja sama dengan Trust & Co, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial gitu ya, anak muda berbakat. Apalagi kalau kita yang sering melihat Metro TV sudah pasti sering melihat brand adventure gitu ya. Sangat menarik gitu. Saya kira kita akan bicara banyak hal mengenai brand gitu ya. Terlebih sekarang Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Sudah pasti para pelaku brand di Indonesia harus cepat beradaptasi di tengah pandemi saat ini. Nah sekarang sudah mudah-mudahan gitu ya, ini di Jakarta nih Mas Harto PSBB yang terakhir gitu ya, dan kita akan memasuki masa new normal gitu ya, kenormalan baru. Seperti apa? Nah, saya kira nanti kita akan berbincang lebih banyak gitu ya. Nah tema pada sore hari ini adalah 3 cara membangun brand setelah pandemi. Tapi sebelum kita bicara hal tersebut gitu ya, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Harto. Apa kabar Mas Harto? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Minal aidin wal faizin juga. Oh iya. Mas Tri sama semuanya. Betul. Selamat. Asik ya. Betul. Lebaran tahun ini berasa berbeda dari Lebaran sebelumnya. Jadi kita juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk para peserta yang merayakan gitu ya. Ya. Tapi kalau kita nggak mengalami Lebaran seperti ini, kita tidak akan bisa mengapresiasi Lebaran kita yang berikutnya, Mas. Betul. Rasanya wujud syukur itu setelah ketika seperti ini kan kita harus sangat bersyukur ya. Sebelumnya sangat dimudahkan sebagai manusia. Ternyata ketika pandemi juga banyak hal yang kita perlu syukuri dan banyak perlu belajar gitu ya. Benar banget. Selama pandemi ini atau selama PSBB ini apa, Bro Arto, aktivitasnya? Sebenarnya ini terjadi sama kita semua ya. Kita ngomongnya sih santai, tidur-tiduran, nonton Netflix gitu ya, spend waktu sama keluarga gitu. Ya iya sih, itu terjadi di 2 minggu pertama, di 3 minggu pertama gitu. Setelah 3 minggu berikutnya, kita sebenarnya sudah mulai melakukan normalitas kita, tapi tentu dengan cara yang berbeda-beda. Harus diakui sebenarnya kita belajar satu hal dari pandemi ini di bulan-bulan awal, yaitu betapa kita sangat tidak efisien selama ini, tidak efektif selama ini. Saya kebetulan tinggal di Jakarta. Tapi sebenarnya udah Jakarta coret karena sudah mendekat ke arah Bogor ya. Kami tinggal di kota wisata. Nah, kota wisata menuju Jakarta itu butuh waktu kira-kira minimal 1 jam paling cepat, tapi yang biasanya itu 2 jam. Saya bisa bayangkan dalam satu hari meeting mungkin 3 kali gitu ya, dari satu titik ke titik lain, lalu pulang ke rumah gitu. Di jalan 2 jam, pulang ke rumah 2 jam. Ya, 4 terus jam, di antara satu tempat ke tempat lain kira-kira 2 jam lagi, 6 jam jadinya. Hari ini kita bisa meeting 6 kali dalam sehari selama pandemi ini, dan lebih lelah daripada kita sebenarnya pergi gitu. Karena kalau nyetir, atau saya kan suka naik motor ya. Itu kan kayak semacam terapi juga untuk kemudian relax sebentar, dapat angin, terus meeting berikut gitu. Nah, kalau dalam kondisi yang sekarang justru sangat tight banget schedule-nya. Inisiatif-inisiatif banyak sekali yang dilakukan, kerjasama dengan pemerintah, bagi-bagi masker. Lalu kami punya network di berbagai kota di Indonesia yang namanya Indonesia Brand Adventure Network, jadi Indonesia Brand Activist Network, dan itu tersebar di mana-mana. Jadi kami banyak melakukan inisiatif-inisiatif lokal juga bersama dengan teman-teman, sambil mempersiapkan program-program baru. Brand Adventure kami spin off menjadi acara talk show online, bekerja sama juga dengan Info Brand. Terima kasih Mas, yang dimana kita juga interview UKM-UKM dari seluruh dunia pada dasarnya. Mencoba memetakan dan melihat
apa sih sebenarnya yang terjadi di negara lain dibandingkan dengan apa yang di negara kita. Dan itu menarik kalau saya lihat kemarin itu kan sempat beberapa kali wawancara dengan ada yang mahasiswa S3 di Inggris iya, UK di Inggris betul. Nah, terus ada juga arsitek ya. Apa Mas Arsitek di Arto Jerman. inspirasi dari Jadi yang lucu begini, yang arsitek yang lucu gini. Di Jerman itu saking negaranya terlalu maju dan disiplin. Jadi pada saat pandemi, ingat nggak? Pada saat pandemi di Indonesia, 2 minggu setelah pandemi, brand-brand lokal di Bandung dan Jogja itu spin-off bisnisnya dari jualan apa namanya baju-baju distro. Jadi jualan hazmat, ya kan? Ya. Dan mereka bisa lakukan itu Mas dengan mudah dan tidak dilarang oleh pemerintah. Di Jerman itu sangat tidak bisa. Ketika kita sebuah bisnis bikin kaos, tiba-tiba pandemi, kita langsung berubah bikin hazmat gitu ya. Itu ditanya pertama izinnya dari mana, kemudian standarisasinya gimana. Itu begitu dengar episode Jerman, itu kita tahu yang namanya UKM di Jerman atau bisnis basically minta duit dari pemerintah sih untuk kemudian dapat ini apa namanya untuk dapat dana. Sementara di Indonesia kita tuh kreatif banget, kita bisa spin off gitu cepatnya gitu. Dan di situ saya baru ngerti bahwa orang-orang Indonesia tuh sebenarnya sangat kreatif. Ketika industri terjadi, mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Dan itu hal yang sama terjadi juga di Inggris gitu. Nah, yang menarik sih yang ada di Ghana waktu saya interview Ghana cerita, ya kita nggak ngapa-ngapain, paling kita makan apa? Makan Indomie gitu. Kami nyebut ya? Nyebut. Terus kita kasih tahu Axton aja, Axton Salim. Axton, ini nih, gila ngomong sama Ghana tiba-tiba nyebut apa Indomie. Oh iya dia bilang, Afrika Barat itu lumayan kencang penjualan kita di sana. Oh iya. Sangat menarik gitu ya. Oke, Mas Arto. Kalau melihat ini kan kita sudah hampir 2 bulan lebih ya memasuki masa pandemi. Apa yang Mas Arto lihat aktivitas brand di Indonesia terhadap antisipasi terhadap pandemi COVID-19 ini? Ya, sebenarnya macam-macam ya, yang saya lihat sih macam-macam. Tapi saya ingin memulai satu kata, ini suka banyak orang bilang begini, we are in the same boat gitu, facing the storm, ya kan? Kita ada di kapal yang sama menghadapi badai gitu ya. Kenyataannya we are not in the same boat gitu. We are not in the same boat, but we are facing the same storm. Jadi ada orang yang pakai kapal kecil, ada orang yang pakai kapal gede. Ada yang kapalnya terbalik, ada yang kapalnya bertahan. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua kondisi pandemi ini dengan semua brand dan semua industri. Ada industri yang hari ini berfoya-foya dan tepuk tangan, Mas. Betul. Alkohol, minuman keras. Minuman keras? Itu naik, Mas. Ya, kenapa? Banyak orang stres, Mas. Aku nggak tahu ya, tapi ada industri-industri yang kemudian ya industri kesehatan, industri keamanan dan lainnya. Yang menarik di beberapa e-commerce. Kebetulan saya juga salah satu member dari Indonesia Digital Marketing Association. Yang menarik dari e-commerce dalam 2-3 bulan terakhir ini, penjualan tertinggi itu ada di produk yang berhubungan dengan menurunkan berat badan, Mas. Oh, menarik. Nah, mungkin ada terjadi behavior yang berubah ya. Mungkin karena tadi bekerja di rumah, beribadah di rumah, sekolah di rumah gitu ya. Dan mereka sering mengkonsumsi makanan gitu ya. Atau itu malah mengalami kenaikan gitu. Iya, makanya itu saya bilang selalu di setiap resesi, di setiap masa 98, 2008, dan sekarang 2019, 2020, selalu akan ada yang diuntungkan dan selalu ada yang
merugi gitu ya. Ya, ya. Tapi kemudian poinnya adalah bagaimana kita bisa belajar dari hal-hal yang sifatnya merugi tadi, lalu kita spin off menjadi sesuatu yang menguntungkan gitu ke depan. Dan itu yang sebenarnya kita masih agak sedikit terlalu dini untuk bisa menentukan, karena proses PSBB-nya baru terjadi minggu depan ya. Itu pun baru di Jakarta. Ya. Mungkin setelah 3 bulan ke depan, kita akan bisa melihat satu bentuk behavior model yang jauh lebih sempurna gitu, untuk kita bisa bayangkan. Tapi lewat kasak kusuk sana sini teman-teman sih udah mulai agak kebayang lah ya, kayak industri makanan, tapi lebih spesifik lagi kita bicara ready to cook ya, bukan ready to eat tapi ready to cook gitu. Itu naiknya tinggi sekali. Jadi industri-industri kuliner harus bertransformasi ke arah sana gitu, apa mengurangi kekulinerannya kan, kira-kira gitu. Jadi dia mungkin harus mengadjust dengan pola atau kebiasaan yang baru. Betul. Saya kira itu menarik kalau bicara tadi ready to cook gitu ya. Memang kalau saya lihat behavior ibu-ibu gitu ya, itu kan satu lebih ke healthy gitu ya. Yang kedua dia pengen ya memasak, bahwa masak yang dia lakukan bahwa sehat untuk keluarganya, sehingga produk-produk ready to cook mengalami kenaikan gitu. Saya kira ini dialami oleh banyak orang gitu ya, karena biasa ibu-ibu bekerja gitu ya, banyak juga yang melakukan bekerja ketika aktivitas di rumah, mau nggak mau tadi ya, masak yang simple ya, produk-produk ready to cook laris jadinya ya. Benar-benar. Dan yang menarik ya Mas, satu lagi yang saya temukan, produk-produk standar seperti keripik, kerupuk gitu, sekarang udah mulai pick up naik juga Mas. Oke. Jadi orang nggak bisa, manusia itu ternyata makhluk yang paling tidak konsisten. Karena setelah 2 bulan makan makanan ibu yang sama, dia udah mulai bosen, dia nggak mau lagi. Gitu. Dan ibu juga udah mulai kapalan kan, jadi udah mulai males masak di rumah juga konsisten setiap hari. Jadi pelan-pelan mulai mencoba untuk membeli barang-barang dari luar yang dimulai dengan teman-teman dari media sosial terlebih dahulu. Oke. Jualan paketan lah, jualan kopi lah, dan kita pelan-pelan mulai membeli karena kita punya trust yang dibangun. Nah itu nanti salah satu dari 3 rekomendasi yang saya coba berikan nanti untuk the new normal dalam konteks membangun brand. Oke, menarik. Oke, kalau memang kalau saya lihat memang kan ada beberapa industri yang potential loss dan potential winner gitu ya. Kalau yang potential winner tadi ya industri ICT saya kira itu kan growth. Seperti Zoom sekarang juga luar biasa gitu ya. Ini menjadi suatu budaya baru. Terus tadi ya ready to cook, frozen food saya kira juga akan mengalami kenaikan karena tadi kebiasaan orang ketika di rumah ingin mengkonsumsi yang sehat gitu ya, memastikan itu. Terus kalau tadi ngelihat ternyata keripik-keripik gitu ya atau makanan cemilan. Nah, ini menarik sama Bro Arto. Sebenarnya saya kemarin juga bincang dengan salah satu pemain, dia bilang keripik pisang saya mengalami kenaikan 2 kali lipat gitu ya dari biasanya. Kenapa Pak ya katanya? Satu, anak-anak kan ada di rumah. Kedua, ternyata generasi rebahan katanya gitu ya, lebih suka mengkonsumsi cemilan-cemilan gitu. Nah itu ketika mereka stay at home udah pasti itu akan mengalami kenaikan secara omset gitu. Mereka karena mencari yang terdekat apa, sosial media gitu. Nah betul. Bocorannya apa Bro Arto? 3 hal yang ingin disampaikan untuk membangun brand di masa pandemi ini. Ya, jadi mungkin kita juga saya mencoba untuk kemudian membedakan ya, karena tadi kalau Mas Tri cerita soal keripik tadi, dan kemudian itu menjadi potensi bisnis, maka memang kemudian secara bisnis industri itu tumbuh, betul. Tapi juga di saat yang sama, persaingan antar brandnya menjadi lebih ketat, karena industrinya tumbuh kan. Betul. Jadi ketika industrinya tidak tumbuh, misalnya, tapi mengalami stagnan, tapi ada satu brand yang sangat kuat di industri itu, maka dia menjadi market leader di industri yang stagnan itu. Betul. Gitu. Ketika kita bicara stagnan, bagi dia tetap aja profit, karena dia menjadi satu-satunya player atau salah satu dari pemain terbaik di dalam industri itu. Nah, mungkin yang pertama kita harus samakan dulu persepsinya adalah konteks antara bisnis dengan branding. Oke. Nah, karena kalau kita bicara bisnis, maka mindsetnya adalah kita menghasilkan 100 juta rupiah per bulan,
dengan karyawan 100 orang misalnya gitu ya. Atau yang angkanya dibikin sedikit lebih gede deh ya, 1M. Kita menghasilkan 1M dengan 100 orang karyawan sebelum pandemi gitu. Dan kemudian tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan 100 juta rupiah yang sama untuk 100 orang setelah pandemi. Nah, tapi itu adalah angle bisnis, Mas. Angle bisnis artinya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu spin off? Dan kalau spin off berarti kan dia punya industri A, dia pindahkan ke industri B dengan objektif hasilkan uang 100 juta. So, ketika kita bicara apa yang harus dilakukan selama masa pandemi untuk bisnis, maka solusi-solusi ini bisa jadi melakukan spin-off dengan tujuan mempertahankan revenue yang sama seperti tahun lalu. Dari branding, maka ini berbeda. Karena branding adalah sebuah persepsi yang diciptakan kepada sebuah pasar yang spesifik. Misalnya, ini adalah produk kosmetik yang ditargetkan untuk wanita pekerja yang sibuk, yang pesannya adalah dengan menggunakan ini Anda akan merasa cantik luar dalam. Nah, itu brandnya. Bisnisnya kemudian dijual di retailer-retailer atau dijual online. Nah, pertanyaannya kalau dalam konteks branding, apakah pasarnya diubah gitu kan? Apakah positioningnya sebagai produk yang memberikan kecantikan luar dalam itu harus diubah, gitu. Karena mengubah brand ini akan mengubah brand ini selamanya loh. Betul. Sementara kalau di bisnis, ketika kita berbisnis kosmetik, lalu kosmetik kita sekarang tidak laku karena banyak orang yang tidak keluar rumah, lalu dia berubah menjadi hand sanitizer seperti Martha Tilar. Kemudian nanti setelah pandeminya sudah mulai berangsur-angsur normal, Martha Tilar akan kembali lagi menjual kosmetik. Artinya strategi bisnis dipivot berdasarkan kondisi yang ada. Tapi kalau brand strategi, dia nggak mungkin tiba-tiba konsepnya diubah bukan untuk wanita pekerja, tapi diubah untuk anak-anak gitu kan. Tapi begitu kondisinya normal lagi, dikembalikan lagi strategi brandnya ke perempuan. Betul. Pertama, packagingnya harus diganti semua, gitu kan. Betul. Kemudian strategi komunikasinya harus diganti semua. Nah, maka tantangannya ketika kita membangun brand menjadi lebih strategik karena dia jangka panjang. Kalau sementara kalau bisnis dia sifatnya apa yang kita bisa lakukan untuk survive selama 6 bulan ke depan. Betul. Gitu. Sementara kalau brand adalah pertanyaannya kemudian adalah apakah brand kita sekarang relevan tidak dengan kondisi pasar kita yang akan mengalami pandemi ini 6 bulan atau sampai 5 tahun ke depan. Betul, betul. Nah, artinya di tahap 1 ini, yang kita harus pahami adalah brand strategi. Nah, bagi teman-teman yang duduk di sini dan belum belum punya brand strategi, maka rekomendasi saya yang pertama adalah kali ini udah nggak bisa jualan lagi, harus punya brand strategi gitu. Wajib ya. Ya kan? Karena kita udah nggak bisa lagi punya produk, jual, yang penting beli, karena sekarang sudah harus punya strateginya. Dan strategi itu, ya kita bicara 6 poin ya, positioning, pasar, janji, persepsi, personality, value, itu elemen-elemen yang ada di dalam brand strategi. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya brand strategi, maka kemudian kita harus mereview ulang. Apakah brand strategi yang kita sudah punya sekarang itu sudah tepat atau belum, atau bisa di-extend untuk market yang sekarang. Contoh sederhana, ini produk yang ditujukan untuk profil wanita pekerja usia 25 tahun, aktif, urban, dan image-nya adalah cantik luar dalam. Maka ketika saya punya strategi ini dan kemudian terjadi pandemi, pertanyaan saya kepada diri saya sendiri terhadap brand ini, apakah saya harus mengubah pasarnya? Gitu kan? Kalau ternyata pasarnya tetap wanita pekerja, yang notabene tidak bisa bekerja, tapi tetap bekerja dari rumah,
maka saya tidak akan mengganti strateginya, tidak mengganti target marketnya, tapi saya akan mengganti strategi komunikasinya. Saya akan membuat konten-konten yang lebih cocok untuk keadaan di rumah. Nah, Mungkin, sorry, saya potong. Kalau terkait komunikasi gitu ya, ini kan menarik. Kebanyakan kan memang suatu brand gitu ya, selama ini melakukan pemasaran secara offline gitu ya. Mungkin penjualan offline-nya sangat besar, bisa sampai 95%. Sementara penjualan online-nya hanya 5% katakan gitu ya. Nah, ketika merubah suatu komunikasi gitu ya, kalau saya perhatikan beberapa pelaku brand ini kan membangun suatu komunikasi, misalkan dengan beli produk A di rumah aja gitu. Itu kalau saya lihat keyword itu cukup kuat di tengah masa pandemi ini. Nah, komunikasi seperti apa tuh yang cocok kira-kira ketika masa pandemi seperti ini? Ya, sebenarnya kembali kepada masing-masing industri. Tapi yang paling penting sebenarnya komunikasi yang paling cocok adalah komunikasi yang paling relevan dengan apa yang dilakukan oleh target market kita sesuai dengan spesifik industrinya gitu. Jadi kalau kita bicara target market anak-anak sekolah, hari ini saya melihat pola behavior anak-anak kita sebenarnya tetap melakukan model yang sama seperti mereka pergi ke sekolah. Mereka bangun jam 7, mereka mandi, jam setengah 8 mereka sudah ada di bawah. Mereka sudah menyiapkan laptop mereka dan mereka sudah absen, gitu kan? Betul. Sebenarnya kita bicara pola behavior yang sama, cuman kemudian ketika kita mengambil ini sebagai sebuah visual, misalnya kita bikin foto, bikin kamera, kita foto untuk konten kita misalnya, kontennya bukan lagi seorang anak sekolah yang pakai tas masuk ke ruangan sekolah, tapi anak sekolah yang duduk di depan laptopnya. Tapi kan pesannya sama, pesannya adalah jangan lupa minum susu hari ini. Pesannya tetap sama. Kalau kita sebagai brand, kita mau jualan susu gitu ya, kita akan tetap bilang bahwa di balik otak yang kuat dibutuhkan minuman yang kuat misalnya. Lalu itu brand susu misalnya. Tidak berubah dengan brandnya, yang berubah adalah strategi komunikasinya. Nah, disinilah pentingnya kita harus berhati-hati selama masa pandemi ini untuk kembali melihat atau dengan tidak cepat-cepat mengubah brand kita, karena pandemi ini memang sangat menyakitkan, tapi kemungkinan besar akan bertahan sampai 1-2 tahun. Kalau kita bicara sejarah brand yang panjang seperti Martha Tilar Group 50 tahun, maka anggap saja 2 tahun itu tahun sial gitu buat Martha Tilar. Tapi tidak mengubah 48 tahun kesuksesannya. Betul. Gitu. Nah, itu yang kita harapkan juga dalam konteks brand. Kita bisa melihat ini dari kacamata bisnis sebagai sesuatu yang harus kita ubah, iya. Tapi hati-hati kalau kita ingin merubah brand strategi kita, karena harus kembali dikondisikan dengan kondisi industri. Oleh karena itu, rekomendasi yang pertama adalah kita harus bisa mereview brand strategi kita, atau bagi mereka yang tidak punya brand strategi, saatnya sekarang punya brand strategi. Bicara brand strategi, bisa dikupas satu persatu. Ya, sebenarnya brand strategi macam-macam, tapi secara sederhana brand strategi itu punya 6 poin ya. Yang pertama adalah positioning. Produk atau jasa kita di pasar, itu kita bicara positioning. Yang kedua adalah target pasar, target market gitu. Itu adalah elemen dari brand strategi. Terus yang ketiga adalah brand promise atau janji. Apa yang brand kita janjikan kepada target market kita. Terus yang keempat adalah persepsi, brand perception. Image-nya seperti apa sih begitu mendengar susu X, image-nya seperti apa sih begitu mendengar Arto dan lain-lain gitu, kira-kira. Nah, yang kelima adalah personality atau karakter, brand personality. Dan yang keenam adalah brand value atau nilai-nilai. Nah, ke-6 poin ini adalah apa yang disebut dengan brand strategi. Dan brand strategi ini menempel kepada bisnis atau produk atau jasa kita yang kemudian dijadikan pedoman untuk kita berusaha. Artinya kalau kita punya pasar anak-anak sekolah, maka bisnisnya nanti harus diarahkan kepada pasar itu. Gitu kan? Dan itu menjadi fundamental karena untuk bisa membangun bisnis yang berkelanjutan, dia harus punya brand strateginya. Kalau tidak, maka yang terjadi dia akan
kemana-mana, nggak jelas, nggak tahu target, nggak tahu pasar apa yang mau beli dijual, mau ibu-ibu umur 60 tahun beli ya dijual. Iya, ya. Ada perubahan nggak, Mas Arto, ketika di masa pandemi terhadap brand strategi? Ada adaptasi nggak? Saya melihat yang terjadi adalah bisnis strategi berubah Oke. dari banyak brand ya. Oke. Bahkan kalau kita bilang misalnya ya ada beberapa yang kemudian mengirim pesan-pesan atau apa konten-konten di Instagram atau di WA yang bilang misalnya Lipo mengubah mallnya jadi rumah sakit dan lain-lain gitu ya. Itu saya melihat lebih kepada bisnis strategi. Betul. Kan nggak mungkin nanti 5 tahun dari sekarang mall itu tetap menjadi rumah sakit. Harusnya nggak mungkin ya. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar sekarang adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan revenue yang sama seperti tahun lalu atau minimal mendekati tahun lalu tanpa harus mengurangi karyawan kan gitu. Betul. Jadi survival mode-nya lebih kepada bisnis solusi untuk bisa bertahan 2-3 bulan ke depan. Tapi yang mengubah brand-nya sampai detik ini sangat jarang sekali, Mas. Saya belum menemukan ya. Betul. Karena kejadian ini mau kita bilang menderita, sejujurnya cuma baru berjalan 2 bulan. Ya. Udah ya, baru jalan 2 bulan gitu. Jadi saya bersyukur juga sih belum melihat ada satu perusahaan yang tiba-tiba visi bisnisnya sebenarnya adalah X, tiba-tiba brandnya berubah menjadi Y gitu ya. Misalnya Martha Tilar tiba-tiba bikin restoran gitu kan, saya belum melihat sampai ke situ. Tapi ada juga yang cukup ekstrim ya. Jadi dari pabrikan otomotif tiba-tiba pabriknya dirubah menjadi pabrik masker gitu ya. Itu kan juga ada juga terjadi di luar negeri. Pabrikan TV tiba-tiba dirubah jadi pabrik masker. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.